Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sri Ningsi. Kali ini tetap di perkuliahan Ekonomi Perbankan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto SME. Nah teman-teman, seperti video-video sebelumnya, kali ini saya akan kembali mereview sebuah jurnal internasional mengenai tentu saja bahasannya mengenai ekonomi perbankan sesuai dengan mata kuliah kita pada semester ini. Nah, apa judul dari jurnal kita kali ini? Kali ini jurnalnya adalah mengusung topik yaitu mengenai penentuan sosial demografi penilaian kredit di Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Dengan penulisnya adalah Permata Wulandari dan Salina Kasim. Nah, next kita lihat bagaimana abstrak dari penelitian ini. Nah, teman-teman, studi ini berupaya untuk mengidentifikasikan determinan sosiodemografis penjatahan kredit ke keuangan mikro syariah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di 3 wilayah bottom of the economic pyramid atau biasa kita kenal dengan BOP. Nah, wilayahnya itu adalah yang pertama Yogyakarta, yang kedua Lombok Timur, dan Makassar. Fokus utama lain dari studi ini adalah untuk menyoroti solusi yang disarankan dari praktisi keuangan mikro syariah untuk mengatasi tantangan dalam praktik penilaian penjatahan kredit. 2.650 debitur pada BOP di 26 lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dipilih berdasarkan klaster sampling dan metode purposive sampling. Kuesioner diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Regresi logistik multinomial digunakan dalam makalah ini untuk mengolah datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan penjatahan kredit berdasarkan faktor sosiodemografi mencerminkan faktor sosiodemografi tertentu yang meliputi pertama adalah usia, jenis kelamin, saldo rekening, tanggungan, gaji, pendapatan bulanan, pendidikan formal, akses fasilitas pembiayaan pada tahun sebelumnya, jarak dan tahun menabung berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Jadi untuk mengurangi masalah penjatahan kredit, implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT harus meningkatkan partisipasi perempuan dengan menggunakan pendapatan bulanan daripada penentu gaji, memberikan kredit plus pembiayaan dan mewujudkan satu desa demi program BMT ini. Kemudian kita lihat apa yang melatar belakangi pentingnya topik ini untuk diteliti. Jadi teman-teman, masalah penempatan pada segmen masyarakat yang ditargetkan terutama mereka yang berada di bawah piramida ekonomi atau bottom of economic pyramid atau biasa kita sebut dengan BOP merupakan salah satu masalah utama dalam keuangan mikro. Kurangnya kegiatan ekonomi di antara peminjam miskin merupakan hambatan yang sangat signifikan terhadap aksesibilitas kredit mikro yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat memperoleh sumber pendapatan yang stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika beberapa individu ingin mengakses fasilitas keuangan mikro, mereka tidak dapat melakukannya karena menghadapi masalah penjatahan kredit. Nah, ini menurut Sangkar tahun 2013. Selain itu, masalah tidak hanya terjadi pada LKM kecil saja teman-teman, tapi juga pada program kredit mikro yang sukses, di mana peminjam terkadang menghadapi masalah aksesibilitas yang terbatas ke kredit. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas determinan sosiodemografis terhadap penjatahan kredit. Faktor spesifik dalam penentu sosiodemografis dari penjatahan kredit tersebut adalah yang pertama jenis kelamin. Ini beberapa penelitian dulu juga sudah melakukan penelitian terhadap faktor penentu sosiodemografis ini. Kemudian pendapatan, jarak terhadap perbankan, durasi pembiayaan, durasi tabungan, tingkat pendidikan, status perkawinan, ketergantungan, dan apakah KRT merupakan pemohon kredit atau bukan. Faktanya, kelompok terendah menghadapi masalah penjatahan kredit yang lebih rendah lagi daripada kelompok berpenghasilan tinggi. Meskipun pada kenyataannya, program kredit mikro dirancang untuk menargetkan rumah tangga di bottom of pyramid of economic. Meskipun penjatahan kredit belum tentu menjadi sumber jebakan kemiskinan, hal tersebut memperkuat terjadinya jebakan kemiskinan. Jadi justru dia memperkuat terjadinya jebakan kemiskinan. Masyarakat di bottom of pyramid of economic yang kebutuhan sehari-hari yang menghadapi masalah penjatahan kredit akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki penghasilan. Kebijakan kredit murah pemerintah di banyak negara berkembang umumnya tidak efektif
sehingga tingkat kompromi pada margin menghambat tabungan, mendistorsi harga faktor, dan gagal dalam substitusi tenaga kerja yang tepat untuk tanah dan modal, melumpuhkan pemberi pinjaman kelembagaan dan mengecualikan mereka yang berada di bottom of pyramid of economic, terutama petani miskin dan kecil. Nah, kita lihat bagaimana apa-apa saja literatur yang related dengan penelitian ini, yaitu pertama kita bahas mengenai faktor penentu sosiodemografis penjatahan kredit. Teman-teman, beberapa faktor sosiodemografis berperan sebagai determinan dan mempengaruhi penjatahan kredit. Zeller 1994 melakukan studi tentang determinan penjatahan pinjaman oleh pemberi pinjaman formal dan informal. Berdasarkan penelitian longitudinal dari 189 rumah tangga acak di 10 desa di 3 wilayah agroekologi di Madagaskar, studinya menemukan bahwa determinan yang digunakan oleh pemberi pinjaman formal dan informal adalah sama dalam hal memperoleh dan menggunakan informasi tentang kelayakan kredit pemohon kredit. Keputusan memberi pinjaman informal dan formal untuk menyetujui permintaan pinjaman didasarkan pada pendapatan rumah tangga dan hutang pemohon sebagai indikator kemampuan untuk membayar kembali. Rumah tangga miskin dan berpenghasilan menengah harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi daripada rumah tangga kaya, meskipun rumah tangga miskin ini memiliki catatan pembayaran hutang yang lebih baik daripada rekan mereka yang lebih kaya. Selain itu, teman-teman, Mason 2014 menemukan bahwa karakteristik individu seperti jenis kelamin dan usia memegang peran penting dalam terjadinya penjatahan kredit. Meskipun menjadi seorang wanita bukanlah prediktor yang signifikan dari penjatahan kredit, hal ini sangat terkait dengan penerimaan pinjaman yang lebih kecil daripada yang diterima oleh pria. Rumah tangga yang lebih miskin dan rumah tangga dengan kepala keluarga yang lebih tua lebih mungkin untuk mengajukan pinjaman dari sumber informal, yang disebabkan oleh persepsi risiko yang lebih tinggi terkait dengan peminjam yang lebih miskin dan lebih tua. Nah, jaringan sosial dan hubungan keluarga tetap penting untuk akses ke pinjaman informal. Hubungan negatif antara usia dan permintaan juga dapat tercermin dalam kompleksitas pengajuan pinjaman dan prosedur persetujuan untuk pinjaman keuangan formal dan mikro. Kemudian kita lihat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Teman-teman, dalam penelitian ini digunakan 5 langkah prosedur pengambilan sampel untuk meminimalkan potensi kesalahan pengambilan sampel berdasarkan metode yang dibawa oleh Malhotra tahun 99, yaitu yang pertama mendefinisikan populasi sasaran, menentukan kerangka sampling, memilih teknik pengambilan sampel, menentukan ukuran sampel, dan melaksanakan proses pengambilan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah kelompok muslim miskin yang mengajukan permohonan pembiayaan di NTB, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Sampel mencerminkan 3 penduduk miskin tertinggi dan daerah dengan garis kemiskinan terendah. Kriteria lain didasarkan pada di mana BMT didirikan. Selain itu, sampel dipilih dari persentase BOP terhadap total penduduk suatu daerah dan bukan berdasarkan BOP penduduk yang sebenarnya, karena persentase BOP terhadap jumlah penduduk mewakili kondisi BOP yang sebenarnya dibandingkan dengan BOP penduduk. Kriteria untuk ukuran sampel tidak bias dan mewakili data. Pengambilan sampel klaster dipilih dalam penelitian ini. Selain itu, persyaratan pengambilan sampel untuk analisis kuantitatif adalah: yang pertama, muslim BOP yang memiliki nominal pembayaran lebih rendah di bawah 10 juta, kemudian dia sudah menjadi anggota BMT lebih dari 1 tahun, kemudian sudah menikah dan sudah punya anak, kemudian pernah tinggal di NTB atau Jogja atau Sulawesi Selatan selama lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kita lihat pengembangan modelnya. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan penjatahan kredit kepada umat Islam di BOP di LKM semi formal di Indonesia, variabel berikut dipertimbangkan. Yang pertama adalah variabel dependennya, yaitu penjatahan kredit. Suatu kondisi di mana pemberi pinjaman memberikan jatah kredit dan peminjam tidak dapat memperoleh jumlah kredit yang mereka inginkan. Ini akan berfungsi sebagai variabel dependen yang didefinisikan sebagai puas sebagian atau tidak sepenuhnya diberikan, ditolak sepenuhnya atau tidak ada pembiayaan yang diberikan, dan puas sepenuhnya pembiayaan yang diberikan sepenuhnya. Jadi ada tiga definisinya. Kemudian variabel independennya,
yaitu penentu sosiodemografis meliputi usia, jenis kelamin, kedekatan, jarak dengan LKM-nya, kemudian tahun menabung, saldo tabungan, jumlah tanggungan, kepala rumah tangga, memiliki gaji, pendapatan, tahun pendidikan formal, dan akses ke pembiayaan sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, temuan penelitian berdasarkan determinan sosiodemografis menunjukkan bahwa ternyata usia, jenis kelamin perempuan, tidak memiliki saldo rekening positif, dan tidak memiliki gaji, kemudian hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal, kemudian dia juga tidak memiliki akses ke pembiayaan sebelumnya, kemungkinan besar pengajuan kreditnya akan ditolak. Dia tidak akan dapat pendanaan sepenuhnya. Pertama, karena usia adalah indikator kedewasaan. Usia yang lebih tua menunjukkan kesiapan lebih untuk membayar kembali pembiayaan dari BMT. Terlebih perempuan dikategorikan sebagai dalam tanda kutip tidak memiliki penghasilan, sehingga mereka lebih menderita dalam hal ditolak sepenuhnya dalam pembiayaan daripada laki-laki. Saldo akun yang positif adalah simbol kesetiaan karena loyalitas akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan pembiayaan. Sedangkan gaji berarti pendapatan rutin per bulan yang dapat digunakan untuk membayar pembiayaan setiap bulannya. Nah, teman-teman, selain itu, arah yang sama terjadi pada kemungkinan didanai sebagian untuk didanai penuh, kecuali jika menyangkut gender di mana laki-laki memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pendanaan parsial daripada pendanaan penuh. Temuan ini bertentangan dengan kasus ditolak sama sekali. Meskipun wanita memiliki kemungkinan lebih besar untuk ditolak sepenuhnya dalam pembiayaan, tetapi kemungkinan mereka untuk mendapatkan pendanaan sebagian lebih rendah daripada pendanaan penuh dibandingkan dengan pria. Variabel tambahan dalam kasus penjatahan kredit ini sebagian untuk pendanaan penuh adalah gaji, kedekatan dengan BMT, dan juga tahun tabungan. Gaji yang lebih tinggi menunjukkan lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan dana sebagian. Jadi jika dia punya gaji yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan pendanaan penuh. Memiliki gaji adalah indikator pembayaran yang baik. Kemudian kedekatan yang rendah dengan BMT akan mengurangi biaya pemantauan. Jadi semakin dekat kita dengan layanan perbankan BMT tadi akan mengurangi biaya BMT untuk memantau. Oleh karena itu, peminjam dengan kedekatan rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan penuh. Terakhir, teman-teman, tabungan yang kita sudah lama menabung, sudah bertahun-tahun, merupakan indikator loyalitas peminjam. Loyalitas akan meningkatkan kepercayaan perbankan. Peminjam yang dapat dipercaya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pendanaan penuh daripada pendanaan parsial. Oke, jadi demikianlah teman-teman mengenai faktor-faktor sosiodemografis yang akan mempengaruhi kredit di perbankan. Dalam sini kasusnya adalah BMT, pembiayaan syariah. Jadi mudah-mudahan hasil dari review jurnal ini dapat membantu menambah pengetahuan kita mengenai perbankan dan ekonomi perbankan ini, termasuk di sini perbankan syariah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.